Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hairunisa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membicarakan tentang masalah kehutanan yang ada di Indonesia. Masalah kehutanan dan rangkaian di sekitarnya tersebut sudah ada sejak lama. Hutan ibarat madu, manisnya menjadi rebutan banyak pihak. Di sisi lain, jumlahnya sebenarnya sangat terbatas. Hutan menyimpan banyak sumber daya pokok untuk kehidupan manusia. Sebut saja air dan udara yang menjadi dua hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Tapi lahan hutan adalah primadona bagi para oknum. Ada banyak masalah kehutanan yang terjadi di Indonesia dan bahkan dunia. Masalah-masalah tersebut seperti deforestasi, kebakaran hutan, alih fungsi, perambahan, dan juga hilangnya fungsi hutan. Hutan terancam punah karena hal tersebut masih sangat sering terjadi. Laporan State of the World's Forest pada tahun 2007 menetapkan Indonesia di urutan kedua dari 10 negara dengan laju kerusakan tertinggi. Laju kerusakan di Indonesia mencapai 1,87 juta hektar dalam kurun waktu 2000 sampai 2005, dilansir dari BBC. Masalah kehutanan di berbagai pulau besar di Indonesia menjadi rahasia umum yang tak kunjung menuai solusi. Hutan berkurang tanpa bisa ditekan. Salah satu masalah yang terjadi di Kalimantan adalah beralihnya lahan hutan menjadi lahan perkebunan sawit. Film dokumenter berjudul Sexy Killer menunjukkan betapa arogannya perusahaan menguliti hijaunya kulit bumi. Di Pulau Sumatera, hutan banyak terbakar dan dibakar. Surga gambut di Sumatera pun kian hari kian menipis. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi Tameng Sumatera pun telah banyak menjadi kebun kopi dan permukiman. Kabar tak sedap juga terjadi di bumi Cendrawasih. Puluhan ribu hektar gambut dan hutan alam di Papua dilepas untuk kebun sawit. Dilansir dari Mongabai, pemerintah kembali melepas hutan alam dan lahan gambut untuk perkebunan sawit baru. Dalam izin ini, luasnya mencapai 28.817,42 hektar. Di daratan Celebes, tepatnya di Gorontalo, dinilai ada indikasi deforestasi akibat pengelolaan hutan. Investasi, perkebunan sawit, dan pertambangan emas menjadi primadona hingga mengabaikan sifat konservatif. Berita ini dilansir dari Mongabai yang juga menuliskan juga bahwa hutan lindung di Sulawesi jadi sasaran konversi. Bagaimana dengan keadaan hutan di Pulau Jawa? Apa masalah hutan di Pulau Jawa? Sebelumnya kita patut mengetahui kasus deforestasi global. Laju deforestasi di bumi periode 2014 hingga 2016, 20% lebih banyak dibanding dekade sebelumnya. Kompas menyebutkan bahwa dunia kehilangan tutupan lahan hampir seluas Pulau Jawa pada setiap tahunnya. Temuan tersebut dari citra satelit yang merekam bagian hutan di berbagai bumi. Menurut saya, ada solusi yang dapat dilakukan untuk kedepannya. Hutan harus dieksploitasi, baik sumber daya maupun lahannya yang terus menipis. Semua itu tidak bisa ditepis karena adanya kebutuhan manusia yang terus bertambah. Namun, konservasi haruslah tetap berjalan. Konservasi adalah penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin keberadaannya di masa sekarang dan yang akan datang. Artinya, bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Ketika sudah kritis dan peduli, maka besar kemungkinan kondisi hutan akan terjaga dari masalah-masalah yang terjadi. Lebih penting adalah kebijakan yang harusnya sampai ke hutan. Banyak peraturan yang hanya sebatas hitam di atas putih tanpa mengindahkan kondisi di lapangan. Peraturan hanya formalitas dan hanya tajam ke bawah. Alhasil, banyak oknum yang kebal terhadap peraturan. Rakyat, pemerintah, pihak swasta, dan
stakeholder harus berpakut tangan mengatasi permasalahan kehutanan yang ada di hutan. Ini akan efektif karena semua mata menuju pada fokus yang sama, yaitu mengatasi permasalahan kehutanan yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di dunia. Itulah masalah kehutanan yang terjadi di Indonesia dan solusi yang menurut saya dapat dilakukan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.